Merupakan lanjutan kisah saat iblis Simhika menyamar menjadi Dewi Winata dan membawa pergi Garuda. Garuda yang curiga berkata, bagaimana ibu bisa mengetahuinya? Ibu baru saja datang ke sini. Simhika berkata, aku seorang ibu, dan seorang ibu tahu segalanya tentang putranya. Kamu mendengar suaraku, demikian pula aku memiliki informasi setiap saat tentangmu. Garuda berkata, ibu, apakah kamu tahu bahwa aku melakukan perjalanan ke 7 alam dan mencapai Waikunta? Aku bertemu saudara Aruna, saudara Sesanaga. Semua ini, Simhika berkata, ya, aku tahu akan segalanya. Tapi apa bedanya? Yang penting kita segera pergi dari sini. Jangan tunda lagi, tinggalkan tempat ini. Simhika kemudian menarik tangan Garuda dan Garuda berpikir, aku bingung. Dulu aku merasa bahwa aku dapat memahami setiap penderitaan, emosi dan pikiran ibu tanpa diberitahu. Tetapi saat ini aku merasa seolah-olah aku tidak mengenal ibuku sama sekali. Saat itu di Istana Ular, Dewi Winata sedang melakukan pekerjaannya dan Dewi Kadru tiba di sana. Kadru berkata, aku sangat senang hari ini, sangat-sangat bahagia. Dewi Winata berkata, apakah ada alasan khusus yang mulia? Kadru berkata, hanya mengerti bahwa kekhawatiran besar yang aku miliki akan berakhir hari ini. Kekhawatiran itu membuatku cemas siang dan malam. Tapi selanjutnya aku akan tidur nyenyak. Winata berkata, apakah Anda mendapat kabar tentang Garuda? Bagaimana kabar anakku? Di mana dia? Kadru berkata, putramu adalah pusat dari seluruh dunia. Selain dia tidak ada apapun di dunia ini. Telingaku sakit mendengar kata-kata yang sama setiap saat. Hentikan semua itu, Winata. Dan ya, bersama dengan Narial, Ladu, dan buat beberapa manisan juga. Aku sedang menunggu kabar baik dan begitu aku mendapatkannya, aku akan membagikan manisan ini kepada semua orang. Bahkan kamu bisa mendapatkannya. Kadru kemudian pergi dari sana sambil berpikir, ketika ibu menyiapkan manisan untuk merayakan kematian putranya, itu akan sangat menyenangkan. Winata berpikir, dengan melihatnya begitu bahagia, aku bertanya-tanya, mengapa aku mendapatkan firasat yang aneh? Tidak, aku seharusnya tidak memikirkan sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan di masa lalu, karena keraguan itu, aku telah menyakiti salah satu putraku. Aku tidak bisa membuat kesalahan yang sama lagi. Oh Prabu Sri Narayan, tolong lindungi anakku. Kesabaranku Garuda, kamu menyebut dirimu anakku yang patuh. Kamu terus mengatakan kamu akan mematuhiku. Lalu kenapa sekarang kamu tidak menurutiku? Garuda berkata, aku tidak ingin membuatmu merasa marah. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku memiliki kecurigaan yang aneh. Ibu bertemu denganku setelah waktu yang lama. Ibu tidak memelukku. Ibu bahkan tidak menyapa kakak perempuan ibu, Bibi Aditi. Bersama dengan Dewi Patal Bhairawi, aku memuja Siwalingga. Sekarang ibu bahkan tidak melihatnya. Dan yang paling penting, meskipun mengetahui bahwa aku bertemu saudara Aruna dan Sesanaga, ibu tidak menanyakan tentang kesejahteraan mereka. Simhika berkata dengan ragu, aku akan bertanya, tapi pertanyaannya sangat banyak, dan aku pikir lebih baik aku bertanya setelah pulang. Jadi aku ingin segera pergi. Jangan tunda sekarang. Sangat berlari ke tempat meditasi Dewi Aditi. Melihat itu Garuda berkata, aku tidak bisa pergi ibu. Simhika berkata, jangan buang waktu untuk berpikir. Ayo pergi. Garuda dalam memahamimu saat itu, atau aku melakukannya sekarang. Garuda melepaskan tangan Simhika dan berkata, ibu, ulangi 7 pelajaran itu. Simhika terkejut dan berkata, apakah harus sekarang, Garuda? Garuda berkata, ya sekarang. Simhika berpikir, jika aku tidak mendengarkannya, dia akan semakin curiga. Bagaimana jika dia marah? Tidak, aku harus melakukan sesuatu. Simhika berkata, apakah kamu ingin mendengarnya? Kalau begitu dengarkan. Tapi kali ini ingat ini. Jangan mengobarkan perang yang tidak bisa kamu menangkan. Garuda mengingat pelajaran pertama Winata bahwa jika kamu harus menentang bahkan Dewa Wisnu untuk keadilan,
maka jangan ragu-ragu Garuda. Simhika berkata, orang yang terkuat memiliki hak untuk bertahan hidup di dunia ini. Serang musuh sebelum dia mendapat kesempatan untuk menyerang. Garuda mengingat pelajaran Winata bahwa pelajaran keempat adalah turunkan pandanganmu. Orang yang sujud dan rendah hati akan dihormati. Simhika berkata, jika kamu akan kalah, lebih baik tunduk daripada kepalamu dipenggal. Jangan pernah ikut campur dalam hal-hal yang tidak berhubungan denganmu. Winata berkata, perbuatan yang dilakukan hanya untuk membantu orang lain tanpa memikirkan kesejahteraanmu adalah pelayanan atau sumbangan. Kamu harus melakukannya tanpa egois Garuda, tanpa mengharapkan bantuan atau pujian. Garuda berpikir, pelajaran apa ini? Dia bukan ibuku, ini salah. Garuda melihat pasukan iblis telah mendekat dan Garuda berjalan ke arah pasukan iblis. Melihat itu untuk melindungi penebusan dosa Ibu Aditi. Aku ingin melakukan tugasku. Simhika berkata, kamu mau mengajariku tentang tugas? Kamu adalah seekor burung, hanya seekor burung. Itu. Melihat wajah Garuda, Simhika berkata, maksudku Garuda. Garuda berkata, ibuku tidak pernah memanggilku dengan cara ini atau menghentikanku dari melakukan tugasku. Kamu bukan ibuku. Kamu siapa? Simhika berkata, kamu tidak perlu tahu burung. Aku akan memakanmu hidup-hidup. Dan Garuda tidak bisa bergerak. Garuda berkata, mengapa aku tidak bisa terbang? Garuda berusaha terbang dengan sekuat tenaganya, tapi tidak bisa. Simhika berkata, tidak ada burung yang bisa lepas dari bayangannya. Aku menangkap bayanganmu. Kemana kamu akan pergi burung? Simhika menertawakan Garuda yang tidak berdaya. Saat itu pasukan iblis terus bergerak dan Garuda berteriak dengan keras. Teriakan itu terdengar oleh Winata. Winata berpikir, Garuda, tapi kenapa dia memanggilku seperti itu? Apakah dia dalam masalah? Oh Prabu, Sri Wisnu, aku tahu seorang penyembah harus bermeditasi kepada Tuhan dan tidak khawatir. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku bertanya-tanya mengapa sejak putraku meninggalkanku, aku terus merasa bahwa dia tidak dapat kembali kepadaku, meskipun dia menginginkannya. Ketika anak masih kecil, ibu adalah satu-satunya pelindungnya. Tapi kemudian secara bertahap, dia berhenti bergantung padanya. Curahkan rahmatmu padaku Prabu, sehingga dimanapun Garuda berada, ia tidak boleh melupakan perlindungan ibunya. Mendengar doa itu, Sri Wisnu membuat gerhana, sehingga alam semesta terkejut dan berhenti berjalan. Simhika terkejut melihat langit yang gelap, dan bayangan Garuda menghilang menuju pasukan iblis. Dan tiba-tiba langit menjadi terang kembali. Garuda mendarat di depan Dewi Aditi dan berkata, berhenti, kamu mengambil bentuk ibuku dan datang di depanku. Meskipun itu untuk sementara waktu, karenamu aku bisa melihat ibuku sebentar. Aku bisa menghidupkan kembali pengalaman suci bersamanya. Jadi aku tidak ingin menyerangmu. Mendengar itu, Hika, ini adalah kesempatan yang tepat, serang dia. Burung ini bodoh dan penuh perasaan, serang dia. Tapi tiba-tiba tubuh Simhika menghilang dari sana, dan Wajrang terkejut sambil berkata, ini tidak mungkin. Garuda berkata, kamu sangat licik. Untuk mengalahkanku, kamu mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari cintaku untuk ibuku. Kamu menggunakan ibuku dalam taktikmu. Kamu menghina cinta Garuda untuk ibunya. Selamatkan dirimu dan lari Wajrang, atau bersiaplah untuk mati dengan kematian yang menyakitkan.